Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma Bapak Kepala SDN Cihanjuang 1 yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN Cihanjuang 1 yang saya hormati, untuk menyingkat waktu di dalam acara diseminasi penerapan budaya positif SDN Cihanjuang 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Dewan Guru SDN Cihanjuang 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk ikut serta dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang saya akan paparkan kurang lebih 1 jam ke depan. Mohon kerjasamanya, dan saya garis bawahi di sini. Saya bukan menggurui atau saya misalkan lebih pintar dari Bapak Ibu guru. Di sini posisinya mungkin hanya saya lebih dulu tahu atau lebih dulu dapat informasi ini dari LMS dan narasumber, dari pengajar praktik, dari instruktur, dari bus fasilitator. Ini semua hasil dari pelatihan guru penggerak yang saya masih jalani sampai sekarang. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang budaya positif. Namun sebelumnya biar relax, kita main dulu ice breaking kalau bahasa kerennya. Nah, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Sebenarnya ini ide dari Bu Ani ya, rekan kerja saya, rekan kerja sejawat di CGP. Idenya kita bermain tebak-tebakan, namanya tebak hewan. Silakan lihat ke layar. Hewan apakah ini? Itu hewan. Oke, kupu-kupu yakin? Yakin. Payung katanya. Yakin? Ini kupu-kupu. Dilihat dari sayangnya serat-serat warnanya. Oke, kupu-kupu. Jawabannya adalah gajah. Ini adalah gajah. Ice breaking Pak, biar tidak tegang-tegang amat. Ayo lanjut. Ini apa ya? Ayam. Ayam apa? Kepala burung katanya. Yang lain ayam. Yakin? Ayam. Ini prank katanya kalau kata budaya yang sekarang. Kambing. Oke, kambing. Udah. Jawabannya adalah kuda. Padahal lihat dari kulit yang bawahnya ini nih, tadi leher-leher itu leher kuda. Ya, kita prank lagi nih. Apa ini kira-kira? Boneka. Kan hewan Pak. Oh, Bu Aminah katanya gajah. Ayam begini deh, begini. Gajah katanya. Kucing. Ya. Sama banget Pak, dia kakinya begini. Sapi. Oke. Ya, apa ini? Gajah. Siapa tadi yang jawab gajah?
kelinci, Burung apa? penguin. Penguin katanya. Benar, penguin. Yakin? Ya, Yakin? penguin. Kerbau katanya. Kerbau bersayap. Yakin? Jawabannya adalah panda. Panda. Sudah kesal? Oke, kita lanjut ke materi ya. Destinasi penerapan budaya positif. Sebenarnya secara sadar ataupun tidak, setiap hari itu yang kita lakukan adalah menuju pada budaya positif. Nah, budaya positif itu banyak kaitannya. Budaya positif itu banyak unsur-unsurnya yang harus kita tahu, atau secara tidak langsung sebenarnya kita sudah sering melakukan ini, hanya saja kita mungkin tidak tahu istilahnya masuk ke mana istilahnya. Nah, mungkin kalau dalam sehari-hari ada istilah-istilah yang kita tidak asing lagi. Ada istilah hukuman, konsekuensi, disiplin, peraturan. Nah, itu sebenarnya adalah istilah-istilah yang sangat berkaitan dengan budaya positif. Nanti kita akan tarik kesimpulan di akhir nih. Tapi sebelumnya ayo, nih, yang pertama ada pertanyaan pemantik nih untuk mengarahkan kita ke materi. Yang pertama, setuju atau tidak Bapak Ibu Guru? Katanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Terus berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Ya. Yang lainnya? Setuju. Oke, setuju. Kalau yang lain berarti antara bimbang ini, antara setuju dan tidak ya Pak? Ragu-ragu, abu-abu. Ya, kalau yang ketiga apa? Setuju. Yang berikutnya yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul tidak? Saya setuju. Kalau yang ini karena sudah pengalaman menjawabnya tidak, karena memang mengetahui sesuatu ya. Bapak ikutan, Bapak ikutan. Sebenarnya katanya dalam artian sebenarnya dalam misalkan kurikulum merdeka itu penghargaan itu tidak boleh dilakukan. Kalau pujian itu bentuk penguatan kita, itu boleh, masih boleh. Itu bentuknya masuk ke penguatan. Kalau penghargaan reward gitu, seperti reward ada mungkin benda yang kita berikan gitu ke anak. Jadi nanti katanya gini, kenapa saya bilang katanya? Karena menurut buku yang saya baca, modulnya ada beberapa hal negatif yang bisa timbul akibat memberikan penghargaan, dan juga ada hal negatif juga dari aktivitas kita selalu memberikan hukuman. Memberikan hukuman itu
jerak kepada siswa. Hukuman itu katanya dampaknya itu jangka pendek. Jangka pendek hanya pada saat itu, tapi anak itu tidak memahami tujuan kita menghukum itu karena apa. Dan mereka itu misalkan nanti kedepannya harus bagaimana. Justru katanya malah menimbulkan kalau yang istilahnya emosian atau misalkan mendem, kayak apa sih, memupuk kemarahan dalam diri anak yang suatu saat bisa saja berontak katanya gitu. Nah itu benar. Nah untuk reward sendiri efeknya adalah nanti ketergantungan dan juga tidak ada motivasi dari dalam. Anak itu misalkan bukan mau berhasil itu bukan karena mau bisa apa yang ingin dia pahami gitu dari materi, tapi ngejarnya hadiahnya gitu. Jadi nanti katanya kebiasaan, terus penurunan kreativitas juga, menimbulkan iri juga kepada murid yang lain. Iya, seperti itu. Nah, dan timbullah perilaku-perilaku yang nantinya akan kita lihat dalam kelas, baik itu yang positif maupun yang negatif. Untuk yang positif katanya berarti kebutuhan dasar dari murid kita atau perilaku orang lain berarti itu terpenuhi. Kalau misalkan perilaku yang menonjol itu adalah hal yang negatif, berarti ada hal yang tidak terpenuhi dari apa yang kita lakukan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. 5 kebutuhan dasar itu yang salah satunya adalah fisiologi, lebih ke fisik. Kalau yang 4 lainnya adalah lebih ke psikis ya, lebih ke psikis. Untuk yang fisiologi itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu istilahnya lebih ke fisik. Nih, jika terpenuhi kebutuhan dasarnya, biasanya anak belajar dengan respon-respon yang positif. Kita harus memastikan kalau di kelas pengaplikasiannya adalah misalkan memastikan kondisi lingkungan belajarnya sudah nyaman atau belum, terus si anaknya dalam keadaan sakit atau tidak, dalam keadaan sudah sarapan atau belum. Untuk apa? Hal itu bertujuan untuk mengorganisir kesiapan belajar anak ketika di kelas. Ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu pada poin bertahan hidup, anak akan menunjukkan perilaku belajar yang positif. Yang kedua, kebutuhan dasar jenis fisiologis yaitu kebutuhan diterima. Ini itu meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kita suka melihat tidak ada anak yang diacuhkan atau misalkan tidak punya teman. Ada mungkin salah satu di kelas dari sekian banyak, ada aja. Nah, ada juga yang temannya itu banyak sekali, ya. Biasanya murid yang cuek pun, kata kerennya cuek, itu sebenarnya dalam hati mereka tetap ingin diterima oleh teman-temannya. Nah, katanya kita sebagai guru itu harus memberikan kegiatan yang mempererat hubungan antar murid. Biasanya yang menunjukkan kebutuhan diterima itu anaknya itu belajarnya itu mereka suka pada gurunya juga, suka pada belajar berkelompok, dan juga ingin disukai. Kata kerennya show up, ingin disukai oleh
teman-temannya. Nah, berikutnya yaitu masih kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini biasanya yang dimaksud itu kebebasan membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, terus memberikan kesempatan mencoba hal-hal baru. Nah, dalam hal ini biasanya guru itu harus menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka. Sangat baik nih untuk mengembangkan murid lebih mandiri dan memiliki motivasi internal karena kebutuhan akan kebebasan, bukan pada misalkan takut dihukum atau ingin hadiah. Jadi kalau di sini sesuai minat, kita mungkin akan bergesekan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu Lilis ya. Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi itu salah satunya mengangkat pembelajaran di mana pembelajaran kita itu harus sesuai dengan minat anak. Minat anak dalam artian apa? Banyak jenisnya. Salah satunya misalkan anak yang senang belajar dengan visual, ada anak yang senang belajar dengan video, ada yang senang dengan praktek misalkan seperti itu. Jadi kita sajikan pembelajaran atau kegiatan yang mencakup hal itu gitu. Karena misalkan kalau tidak terpenuhi, katanya ada timbul dampak negatif dari perilaku anak. Biasanya kalau merasa tidak bebas, anak akan melakukan hal-hal negatif, mencari hal yang lebih menarik. Mungkin aja karena misalkan merasa tidak terpenuhi, ya udah belajarnya acuh. Misalkan karena ini bukan hal yang saya inginkan gitu. Seharusnya kan saya milihnya mau ini belajarnya. Jadi anaknya mungkin lebih monoton atau tidak aktif sama sekali. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Nih, biasanya meminati apa yang mereka lakukan. Terus konsentrasinya juga sangat tinggi. Jadi ketika mereka menemukan hal yang mereka senangi, pasti motivasi atau keaktifan belajarnya itu akan terlihat. Berbeda jika kita tidak memenuhinya. Ya, jika kita tidak memenuhinya, biasanya anak mungkin akan iseng ke teman lainnya. Jawabannya gini, kenapa kamu iseng? Ya lucu aja Bu. Ya nggak apa Bu. Biasanya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini lebih ke kompetensi. Biasanya kalau yang murid yang memiliki kebutuhan dasarnya penguasaan ini, perilaku positifnya itu dia akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari yang lain, selalu ingin menjadi pemimpin. Terus mereka juga akan semangat mencoba hal-hal baru gitu. Nah, sebagai guru katanya kita harus memahami apa saja yang ingin dikuasai oleh anak. Jangan sampai gini, anak yang ini sudah menguasai perkalian dengan cara kalian bersusun panjang misalkan, tapi kita malah memberikan dengan cara tambahan gitu Pak, yang misalkan tambahan gitu, perkalian tambahan. Nanti akhirnya apa? Saya mah udah bisa yang ini mah, bosan. Akan timbul mengganggu lagi nanti, suasana kelas tidak kondusif seperti itu. Ini ini analisis kita terhadap di kelas ya. Sebenarnya ini juga bisa dikaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kenapa saya lebih menitik beratkan ke murid, karena
bersama murid. Beda lagi kalau kasusnya di rumah ya. Tapi yang ini juga bisa kita terapkan pada anak-anak kita. Misalkan anak kita berontak atau misalkan murung atau apa, berarti kita harus bisa mengidentifikasi apa sih kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi atau sudah dipenuhi. Nah, lanjut. Berikutnya kita memahami dulu perubahan paradigma. Tadi kita udah belajar tentang hukuman dan juga setuju atau tidak dengan hukuman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kaitannya dengan motivasi ini. Coba kita kepalkan tangan. Boleh, Bu kepalkan tangan. Sebenarnya harus ada kertas kecil yang digenggam. Anggap aja ada kertas kecil yang digenggam. Nah, Ibu ada teman nggak di pinggir? Bapak. Nah, coba misalkan berusaha dibuka. Anggap aja kita punya benda berharga di dalam nih. Coba salah satu teman Ibu mencoba membukanya gitu. Ini dipaksa gitu. Tapi Ibu mempertahankannya gitu. Oh. Nah, sebenarnya ini kaitannya dengan apa sih kita belajar seperti ini? Nah, kaitannya kita belajar seperti ini adalah tingkah laku yang ada pada setiap manusia itu ada dorongan atau motivasinya. Dan sebenarnya yang mengendalikan itu hanya kita sendiri. Kita mempertahankan hal yang kita genggam tadi itu karena motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk mempertahankan. Orang lain tidak bisa mengendalikan diri kita. Jadi intinya begini, Bu. Kita tidak mungkin bisa mengontrol anak atau membuat anak itu seperti boneka yang akan kita jadikan sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya bisa mengarahkan, kita hanya bisa memberi jalan, menuntun, kita memberikan apa istilahnya wejangan-wejangan dan cara-cara agar mereka timbul perilaku-perilaku positif yang bisa mereka aplikasikan bukan cuma di sekolah tapi juga di rumah. Yang bisa mengendalikan diri itu hanya kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun dalam kenyataan tetap faktor eksternal juga ada, hanya pengaruhnya tidak sekuat faktor internal. Nah ini kenapa kita bahas tadi? Karena ini berkaitan dengan teori kontrol. Teori kontrol ini berhubungan dengan teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi yang kita lakukan sebenarnya sadar atau tidak sadar. Pada dasarnya saya merasa, oh iya ya, saya juga melakukan beberapa poin ini sebenarnya. Ternyata saya nggak bisa loh mengontrol anak atau mendoktrin atau membuat mereka sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tidak bisa. Istilahnya saya ingin semua anak itu bisa, misalkan bagi burung, tidak. Misalkan mereka itu punya keunikan masing-masing. Nah, miskonsepsinya itu katanya ilusi guru mengontrol murid. Tadi kita berharap anak nurut, ya. Kita berharap bisa dikontrol. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata enggak. Justru katanya ini akan membuat anak merasa tidak percaya diri kalau kita terlalu mengkritik. Nah, ada lagi katanya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi salah satunya kata Pananang. Berarti ada beberapa penguatan
yang mungkin berdampak negatif. Mungkin intensitas pemberiannya ya Bu Lilis. Jangan sampai misalkan si itu aja yang kita misalkan oh bagus. Iya, itu mungkin akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kita tuh tidak bisa mengontrol perasaan anak. Mungkin dalam hati anaknya, ih ibu guru masih Eka, jadi misalkan betulnya. Nah, yang berikutnya adalah isu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita suka mengatakan bahwa ayo anak-anak jangan ribut, jangan begini, jangan begitu. Padahal mungkin aja sih anaknya memang bosan belajar dengan cara seperti itu. Atau misalkan di dalam kelas kali-kali kita bawa keluar kelas. Istilahnya kita memenuhi apa? Berarti kalau ke teori kebutuhan tadi kesenangan. Kalau anaknya merasa kesenangannya terpenuhi, nanti belajarnya juga bakalan positif. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Katanya. Di sini ada yang disebut dengan teori stimulus respon, teori kontrol pilihan. Kalau stimulus respon itu sering kita temukan dalam gaya pembelajaran zaman bahula. Ya, gaya pembelajaran zaman bahula di mana stimulus respon itu hanya searah dari guru ke murid, jarang ya dari murid ke guru. Kalau dulu apalagi dari murid ke murid, jarang. Nah, pada teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami orang lain. Kalau yang ini kita mencoba membawa orang itu ke dalam dunia kita gitu dan berpandangan sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang ini semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang positif atau yang negatif. Intinya tadi kembali ke 5 dasar kebutuhan. Jikalau kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka berarti anak akan menunjukkan perilaku positif. Jikalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, berarti anak akan menunjukkan perilaku negatif. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tapi kalau menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kalau menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ayo dong, misalkan kan, sebenarnya pemaksaan dalam bentuk bujukan. Kalau ini lebih ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika misalkan pilihan itu tidak dipilih, boleh misalkan anak tidak bisa mengerjakan perkalian dengan cara langsung, maka kita punya pilihan lain, bisa dengan tambahan kalau dalam kegiatan pembelajaran. Model berpikir menang atau kalah. Kalau yang ini model berpikir menang. Kalau yang ini istilahnya ya udah, kalau salah ya udah, kalau kalah ya udah. Kalau di sini tidak. Kalau salah justru mereka disajikan atau diarahkan untuk menemukan solusi. Masih ngambang, wajar Bu. Saya aja tidak langsung sekali paham. Berikutnya, disiplin positif. Budaya positif pasti akan berkaitan dengan disiplin positif. Kenapa berkaitan dengan disiplin positif? Sebenarnya kata disiplin tanpa kata positif sudah bermakna bagus, bermakna baik. Tapi
sebenarnya kalau zaman sekarang disiplin itu malah lebih berkaitan dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena misalkan ngerasa terpaksa, ngerasa kamu kusur kalau bahasa kitanya mah. Nah, ini disiplin positif gambarannya menurut teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kuliah, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada yang namanya semua perilaku memiliki tujuan. Kita berperilaku pasti punya tujuan. Ya, ada teori motivasi untuk menghindari hukuman. Kita misalkan disiplin itu karena menghindari supaya tidak dimarahi Pak kepala sekolah, misalkan kalau ke diri kita pribadi, atau ke anak supaya tidak disetrap katanya gitu kan, dihukum. Ada lagi yang teori motivasi, berarti ini eksternal ya. Teori motivasinya eksternal, artinya pengaruhnya dari luar. Kalau yang ini teori motivasi untuk mendapatkan imbalan tadi yang disebut reward. Ini juga sama, teori motivasi eksternal. Ini juga jangka perubahan baiknya jangka pendek. Ini jangka pendek. Kalau yang ini untuk menghargai diri sendiri, berarti ini teori motivasi intrinsik. Nih, yang ini intrinsik. Dan sebenarnya yang kita ingin gali dan yang kita inginkan pada tumbuh pada murid ini adalah yang ini, yang nomor 3 ini, Bu. Kalau yang ini jangan, justru harus kita hindari dalam kegiatan kita selama pembelajaran atau selama mendidik anak-anak di kelas. Terus berikutnya, kenapa untuk menghargai diri sendiri? Karena kita punya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang kita yakini, nilai yang kita inginkan muncul pada anak murid kita. Kalau misalkan banyak nilai-nilai kebajikan jenisnya, tapi kalau di sekolah secara umum, apalagi kita menggunakan kurikulum merdeka, nilai kebajikan itu ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu apa aja? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, ya. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, sudah. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal, kita akan ada yang namanya keyakinan kelas. Beda dengan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah jabaran dari nilai-nilai yang kita yakini. Kalau kesepakatan kelas itu adalah lahir dari keyakinan kelas. Iya, kalau keyakinan kelas itu lebih luas. Kalau kesepakatan kelas itu istilahnya turunannya lebih dipersempit lagi. Kalau misalkan keyakinan kelas lebih ke nilai-nilainya apa? Nilai-nilai yang kita yakini dalam kelas. Misalkan apa? Saling menghargai, tanggung jawab, saling menghormati. Tapi kalau misalkan kesepakatan kelas itu lebih ke sikapnya ya. Iya, misalkan contohnya kalau kesepakatan kelas datang tepat waktu, misalkan piket sesuai jadwal, kami akan aktif belajar. Itu kesepakatan kelas, aktif dalam belajar. Jadi istilahnya perilakunya Pak.
yang disepakati. Kalau keyakinan itu nilai-nilainya. Nah, ada 5 posisi kontrol juga. Ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, dan manajer. Nah, penghukum, 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu guru ada di posisi yang mana? Sebenarnya kita, kalau saya sih sudah mengalami ini semua. Penghukum, misalkan kita menghukum, posisi guru sebagai penghukum itu ditandai dengan hukuman yang diberikan kepada si pelanggar. Hukuman itu sebenarnya tidak cuma misalkan lari atau apa, misalkan nyapu atau mungut sampah, itu sebetulnya bentuk hukuman. Misalkan kamu sudah melanggar, nah berarti kamu misalkan nanti tidak boleh ya ikut pelajaran Bapak seminggu, misalkan gitu. Atau membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini didramatisir seperti itu. Seperti, ya kamu kan udah janji sama ibu gak bakalan lagi nakal, kok ini nakal lagi? Nah, kalau dua-duanya ini punya dampak negatif. Yang pertama katanya menimbulkan mungkin rasa dendam di dalam diri siswa. Kalau yang kedua itu menimbulkan rasa tidak nyaman kepada siswa karena kita membuat ia merasa bersalah. Karena misalkan kamu kan udah janji, seperti itu. Kalau teman itu kita posisi seperti teman. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang mendekatkan kita pada murid. Sebenarnya kalau yang dua ini ada sisi positifnya juga. Kalau sisi positifnya itu hubungan kita dengan murid. Kalau yang teman akan lebih akrab katanya. Tapi terkadang hampir negatifnya ada yang juga tidak ada batasan. Contohnya misalkan ya udah deh, kamu kok terlambat sih? Kenapa? Ini loh Pak, misalkan. Bu, macet. Kamu misalkan seperti itu. Ya udah, silakan duduk. Kasihan misalkan. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Memang kalau dari segi hubungan kita akan akrab. Tapi kalau lama-kelamaan dibiasakan, nanti paribasana kalau orang kita takut melunjak ya takut melunjak lama-lama ya. Takut misalkan tidak ada batasan antara guru dan siswa. Kalau pemantau itu lebih ke data dan aturan. Kamu misalkan, ini bahasanya lebih formal. Kamu kenapa tidak memakai sepatu, malah pakai sendal misalkan? Pak, misalkan sepatu saya rusak. Nah, posisi pemantau itu dia tidak mau mendengarkan penjelasan murid. Yang dia tahu dia itu melanggar. Jadi di sini sebenarnya yang lainnya itu seperti ada diskriminasi. Anak tidak diberikan kebebasan atau menjelaskan. Akhirnya membuat anak juga hubungan baik dengan guru bisa rusak. Bisa juga timbul rasa tidak nyaman. Misalkan ya udah selama pembelajaran kamu nyeker misalkan, tidak pakai alas kaki daripada pakai sendal. Nah, kalau posisi manajer, ini ilmu yang baru yang harus kita praktekkan. Ada yang namanya segitiga restitusi. Kalau manajer tuh kita tidak langsung melabeli anak salah, melabeli anak misalkan nakal, atau melabeli anak malas. Justru di posisi manajer itu ada 3 tahapan yang kita lakukan ketika ada pelanggaran. Karena dalam kegiatan sehari-hari nggak mungkin, pasti ada aja anak yang melanggar atau melakukan ya istilahnya perbuatan-perbuatan yang
prinsip dari aturan. Nah, ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nanti itu ada di slide berikutnya. Berikutnya ini yang tadi. Kegiatan restitusi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan dasar murid yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi. Oke, berikutnya. Sekarang, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Katanya kita harus bergeser kalau ke murid, jangan sampai nyebut peraturan. Kalau mau kita di kelas itu membuat keyakinan. Digeser nih Bu. Kalau dalam kurikulum Merdeka, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Sebenarnya yang akan kita jadikan jawaban itu bukan aturan, tapi keyakinan kita. Oke, keselamatan berarti ya. Keselamatan. Nah, yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira kenapa Pak? Kenapa Bu? Kesehatan katanya. Kalau yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Ada lagi? Aktif. Tanggung jawab mungkin ya. Nah, sebenarnya yang kita sebutkan tadi itu yang namanya keyakinan, nilai-nilai kebajikan, bukan peraturan. Makanya katanya nanti kalau di kelas kita buat keyakinan kelas. Karena hal ini dibuat itu untuk mendukung timbulnya motivasi intrinsik, yaitu kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ketika kita yakin sebenarnya tanpa diatur pun kita akan taat. Beda dengan kita misalkan ada peraturan ngelaksana paksa. Nih, tadi nilai kebajikan universal. Nilai kebajikannya kalau yang kita tadi udah sebutkan, beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan tujuan dari kita berperilaku. Coba Ibu lihat. Tadi kan kita saya sudah menyinggung di awal, ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya kesepakatan kelas. Kira-kira mana nih yang keyakinan kelas? Mana yang kesepakatan kelas? Ayo Bu Mini, yang kiri apa yang kanan? Kiri Ibu deh. Kiri begini deh. Kiri sebelah sini, kanan sebelah sana. Yang mana?
Kesepakatan. Yakin? Yakin? Coba. Kalau keyakinan katanya tadi ada nilai-nilai yang diyakini kayak tadi keselamatan, kesehatan. Kalau kesepakatan itu lebih ke perilakunya gitu, yang ditunjukkan. Coba, Bu Aminah nih udah semangat nih meneliti, menelaah. Ayo Bu, yang mana? Yang kiri apa? Yang keyakinan kelas yang mana? Jangan terkecoh dengan judul. Yang saling menyayangi. Oh, ini kalau menurut Bu Aminah yang ini. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan kelas. Nah, yang mana nih? Kalau tadi katanya Bu Mimi yang ini, yang keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya yang keyakinan kelas nih ya, bukan salah ya, belum tepat ya Bu Mimi. Yang ini yang keyakinan kelas, yang kesepakatan kelas, yang ini. Kenapa? Nggak kelihatan. Oh, yang ini. Kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu kesepakatan kelas, Pak. Kalau keyakinan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini yang jadi keyakinannya, saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Yang ini yang semangat belajar. Ya, diwujudkan dengan tadi datang tepat waktu misalkan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, misalkan tadi aktif dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kira-kira kita tebak-tebakan nih. Makin siang makin mengantuk. Tebak-tebakan. Yang pertama kira-kira apa nih nilai keyakinan kelasnya? Nilai keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, apa nilainya? Jujur, tanggung jawab. Apa? Ini, pakai kacamata Pak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturannya ini. Kan kita melahirkan keyakinan kelas itu dari peraturan. Apa? Bertanggung jawab. Sepakat? Coba. Iya. Benar. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Keyakinan kelasnya. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan, keyakinan yang kita yakini, nilai-nilainya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya yang positif.
adalah budaya yang positif. Nih, bergerak antara kita itu ada peraturan, ada pemantau, ada konsekuensi atau hadiah, ada nilai-nilai, ada manajer, ada memperbaikinya. Kita dari sini, kita sedang belajar menuju ke sini. Jadi jangan sampai kamu dihukum, kamu salah, kamu nakal. Justru kita identifikasi dulu anaknya, kenapa, misalkan mengapa dia melakukan hal tersebut, baru nanti kita bimbing ya untuk memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusinya. Itu bukan dari kita, tapi mereka sendiri yang menyadari. Nih, kalau kamu tidak begitu, saya akan. Nah itu berarti kita sedang ada di posisi pemantau dengan konsekuensi atau hadiah. Kalau misalkan kita begini, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Atau bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Berarti kita sedang ada di posisi manajer. Ada konsekuensi, ada hukuman. Apa bedanya? Kalau konsekuensi biasanya kita sepakat dulu atau anak tahu dulu kalau misalkan melanggar itu akan dapat hukumannya seperti itu. Kalau misalkan hukuman, anak itu tidak tahu, diberikannya secara insidental, tiba-tiba, tidak direncanakan. Kira-kira yang ini contoh konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah misalkan. Jadi dia menulis, jadi sebelumnya itu sudah tahu kalau terlambat itu nanti kamu akan menulis misalkan, tidak diberikan insidental. Terus kalau yang ini kira-kira konsekuensi apa hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kepadanya konsekuensi. Hukuman. Ini tiba-tiba, udah kamu lari sana karena lambat misalkan. Kalau ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Ya. Murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena terlambat jadi mengerjakan tugas. Kata hukuman, konsekuensi. Jadi nih udah 10 menit jadi hilang. Jadi kita apa? Konsekuensi. Kan dia membayar 10 menit yang itu. Kalau udah disepakati. Nih, lihat Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman katanya suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit kalau hukuman, membuat anak merasa tidak nyaman. Anak membenci kedisiplinan, akibatnya nih anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Kalau yang ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau yang ini marah, rasa bersalah yang ditimbulkan, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau yang ini kehilangan hak
dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, nih, Bapak Ibu lihat, ini adalah identitas sukses dan identitas gagal. Kalau dengan hukuman, kita akan memberikan identitas gagal, merasa gagal pada anak. Kalau identitas sukses, itu kita posisinya memberikan konsekuensi dan restitusi. Nah, sudah saya share ya. Tinggal lihat Ibu di layarnya masing-masing kalau yang ini, karena tulisannya kalau di sini kecil-kecil, silahkan pahami. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tadi udah dibahas sebenarnya. Kalau guru nih berbuatnya menghardik, nunjuk-nunjuk katanya, menyakiti, menyindir, itu berarti kita sedang di posisi penghukum. Kalau tadi membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, misalkan data peraturan dengan data pelanggaran dibandingkan gitu. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, misalkan itu adalah contoh 5 posisi kontrol penghukum. Atau kalau kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Kalau pemantau, apa peraturannya? Kalau yang ini, apa yang kita yakini? Kalau manajer, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Bisa ibu baca tuh, pahami. Hasilnya tuh, lihat, yang penghukum jadi pemberontak, yang pembuat merasa bersalah jadi menyangkal, yang teman jadi ketergantungan, yang pemantau hasilnya jadi menyesuaikan diri bila hanya diawasi, yang ini jadi menguatkan pribadi. Berikutnya, nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kira-kira yang mana? Di antara yang 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, sama manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang diukur nih, berarti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Tadi apa itu kira-kira? Kalau bahasanya tidak formal seperti itu, teman, kata Bu Lilis itu. Apakah kamu mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Enggak, maksudnya kita ke yang 5 posisi kontrol tadi yang mana? Berarti ada yang diukur, ada data nih. Ayo, pemantau. Ada pemantau, Pak. Kalau pemantau kan katanya tadi hasilnya itu berbuat itu berdasarkan diawasi katanya. Ada yang manajer, ini pemantau. Masih bingung ya Bu, Pajak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kira-kira posisi apa? Manajer, ya, top, Pak Kepala. Kalau ini kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, Pak. Kalau buat rasa bersalah, misalkan ya kamu kecewa, kayak gitu, Pak. Contohnya.
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Jadi ini tujuannya, tujuan mulianya. Jadi mereka ingin jadi seperti orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Jadi restitusi itu kita mengembalikan anak, bahkan mengarahkan anak untuk mencari solusi dari kesalahannya sendiri atau permasalahannya, bukan melabeli ya, nakal, malas. Nih ciri-ciri restitusi banyak ya. Kalau di sini ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kalau hubungan boro-boro yang ada kita bisa jauh ya sama murid. Bukan tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan, misalkan menawarkan anak untuk menemukan solusi sendiri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus juga pada solusi, bukan melabeli ya. Terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia merasa nanti ke kelompoknya itu bukan kata peribahasa tidak malu atau tidak menarik diri. Nanti dia akan kembali dengan rasa percaya dirinya bahwa dia akan bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Ini yang pertama, langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Saya sudah mempraktekannya bersama Angel ya waktu itu. Yang ini tuh kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan gini, ada anak ngisengin temannya. Oh iya, misalkan ini nih, identitas dulu yang bawah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Misalkan nih, yang ini. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Seperti itu contoh pertanyaan simpelnya. Tapi ibu bukan mau nyari kesalahan kamu. Kita bisa kok memperbaikinya, misalkan seperti itu. Bisa disaksikan di mana ini kurang jelas ya. Nih, kalau yang ini misalkan guru berkata, kamu bahkan mungkin bisa berbuat hal yang lebih jahil lagi ya kepada teman, tetapi ternyata kamu tidak melakukannya. Tapi misalnya ditanya lagi, tapi kamu mengapa kamu melakukan hal itu? Alasannya, pasti kamu punya alasan. Jawab sama anak. Terus apa yang penting bagi kamu? Misalkan, kalau saya sih sebenarnya teman itu penting, misalkan main sama teman itu penting, akur sama teman itu penting, misalkan seperti itu. Nah, berikutnya kita nanyain keyakinan. Masih ingat gak misalkan keyakinan kelas kita apa? Saling menghargai. Perbuatan kamu mengiseng-iseng ke teman udah menghargai orang lain belum? Misalkan dia tahu akhirnya kan kesalahannya belum, Bu. Terus kamu bagaimana dong mau perbaiki kesalahan ini? Saya mau minta maaf deh sama teman saya yang saya isengi, dan nanti saya nggak akan berbuat seperti itu lagi, misalkan seperti itu.
Nah, intervensi 30 detik. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ketika kita menjadi seorang manajer, sebenarnya kita juga bisa ada pada posisi teman dan pemantau. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering atau yang harus kita ajukan kepada anak. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Atau apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Atau kapan kamu siap untuk memulai? Itu biasanya di terakhir ya. Di terakhir itu. Kapan kamu mau memulai minta maaf? Misalkan. Sekarang dong Bu, misalkan. Peraturannya apa? Misalkan. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Misalkan seperti itu. Ini sudah. Ini tadi dari hal yang paling mendasar itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu akan melahirkan keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas, atau udah bolehlah dari peraturan sekolah mungkin ya. Kemudian nanti kalau udah terbiasa anak mematuhi keyakinan kelasnya atau menjunjung tinggi keyakinan kelasnya, lingkungannya itu yakin pasti akan positif. Lama-lama kalau lingkungannya positif, mereka akan nyaman terbiasa dengan hal tersebut. Maka jadilah budaya positif. Nah, tadi sudah saya simpulkan, mulai dengan peraturan kelas yang akan melahirkan keyakinan kelas sehingga membentuk lingkungan positif. Jika sudah terbiasa dengan adanya lingkungan positif, maka akan terlahir budaya positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kurang lebih gambaran budaya positif itu, kita membentuk budaya positif itu seperti yang dipaparkan dari awal sampai akhir. Wajar kalau ibu masih bingung, masih remang-remang atau belum paham, kita di sini sama-sama belajar. Yang penting kita nanti mulai mempraktekannya di kelas kita masing-masing bersama murid kita. Sebenarnya budaya positif ini bukan cuma ke murid ya, Bapak Ibu, tapi juga ke kita sebagai guru. Justru kita dulu yang harus belajar, nanti baru ke murid. Untuk materi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada karena moderatornya izin dulu keluar ya. Ada tambahan atau ada sanggahan atau ada pertanyaan, mangga saya kasih waktu sebentar. Pak Kepala, Ibu Bapak Guru, boleh sanggahan, boleh tambahan. Cukup. Yang penting nanti kita belajar bareng-bareng. Mau nanti kita belajar bareng-bareng membuat keyakinan kelas? Ya, saya juga mau belajar. Ya, nanti kita membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.